Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa yang letaknya saling berdampingan dan terhubung melalui penyeberangan ASDP membuat beberapa perusahaan otobis asal Pulau Jawa melebarkan trayeknya hingga ke Pulau Sumatera. Siapa sajakah mereka? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Lorena menjadi PO asal Pulau Jawa yang telah punya banyak pengalaman di daerah Sumatera. PO yang bermarkas di Bogor, Jawa Barat ini memulai trayeknya ke Sumatera sejak tahun 1984. Hingga kini trayeknya di Sumatera masih tetap dipertahankan. Beberapa trayek Lorena dari Pulau Jawa dengan tujuan kota-kota di Sumatera meliputi Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Lampung. Perusahaan otobis asal Bandung, Jawa Barat ini juga telah punya banyak pengalaman di daerah Sumatera. PO Kramajati pertama kali memulai trayek ke Sumatera pada tahun 1996 dengan terjun ke beberapa kota di Sumatera seperti Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Bengkulu. Hingga kini Kramajati masih tetap eksis di tanah Sumatera dan menjadi salah satu PO lintas antar pulau Jawa Sumatera. Handoyo merupakan perusahaan otobis yang berkantor pusat di Magelang, Jawa Tengah. Selain melayani perjalanan di Pulau Jawa, PO Handoyo juga memiliki trayek ke Sumatera dari beberapa kota di Pulau Jawa menuju ke Lampung, Jambi, dan Pekanbaru. Memiliki ribuan bis, tak sulit bagi Sinar Jaya untuk ikut bersaing dan melebarkan sayapnya ke Sumatera. Sinar Jaya mengawali trayek Sumatera di kota Lampung, lalu kini dilanjutkan hingga ke Palembang. Dan menurut opini saya, trayeknya di Sumatera akan terus berlanjut seiring infrastruktur berupa jalan tol di Sumatera yang saling terhubung. Bukan tidak mungkin akan ada trayek-trayek baru lagi di daerah Sumatera. Si Kuda Tulungagung ini juga menjadi perusahaan otobis asal Jawa yang trayeknya menembus hingga ke Pulau Sumatera. Harapan Jaya melayani perjalanan lintas antar pulau dari beberapa daerah di Pulau Jawa dengan tujuan ke Pulau Sumatera seperti Lampung dan Palembang. Perusahaan otobis yang disebut sebagai Sultan Palur ini juga melebarkan sayapnya hingga ke Pulau Sumatera. Bahkan mereka memberikan pelayanan dengan bis double deckernya untuk trayek di Pulau Sumatera. Di trayek Pulau Sumatera milik Rosalia Indah adalah dari beberapa daerah di Pulau Jawa menuju ke Lampung dan Palembang. Pahala Kencana merupakan salah satu perusahaan otobis legendaris yang didirikan pada tahun 1976. Di masa kejayaannya, hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa terdapat agen PO Pahala Kencana. Sekarang, jalur yang dipertahankannya adalah beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali, dan Sumatera. Di Sumatera, trayeknya hingga ke Palembang dan beberapa wilayah di Sumatera Selatan dan Lampung. Mungkin beberapa orang mengira kalau PO Putra Remaja adalah PO yang berasal dari Sumatera. Ya, karena bisnya banyak malang melintang di jalanan Sumatera. Ternyata PO ini berasal dari Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Trayeknya di Sumatera meliputi Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Jambi.
Sumber Jaya mungkin menjadi PO yang usianya paling muda dari para pemain lintas Jawa Sumatera lainnya. Sumber Jaya berdiri pada tahun 2015 dan bermula sebagai perusahaan pariwisata. Sumber Jaya mulai mencoba bermain di ranah akap dengan membuka trayek akap ke Jakarta dari Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Tak berhenti di situ, kini Sumber Jaya telah memiliki trayek di Sumatera seperti Lampung dan Palembang. Perusahaan otobis legendaris asal Wonogiri ini telah berdiri sejak tahun 1970, mengawali perjalanannya dengan melayani trayek dari Wonogiri, Solo, dan Semarang menuju Jakarta. Ternyata PO Giri Indah ini merupakan PO yang menjadi cikal bakal berdirinya PO Agramas, dan keduanya memiliki keterkaitan. Walaupun namanya sempat meredup, kini Giri Indah telah hadir kembali dengan menjelajah lebih jauh ke Pulau Sumatera dengan membuka trayek ke Palembang. PO Ramayana yang berkantor pusat di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah ini berdiri sejak tahun 1980. Selain melayani kelas Patas Semarang Jogja, PO Ramayana juga melayani perjalanan antar kota antar provinsi dari Yogyakarta dan sekitarnya menuju ke Jakarta hingga menembus ke Pulau Sumatera, yaitu Palembang dan Jambi. Perusahaan otobis yang menjadi anak usaha dari Hiba Group ini tak hanya melayani trayek di seputaran Pulau Jawa saja. PO Hiba Putra juga menjadi pemain lintas Jawa Sumatera dengan memiliki layanan trayek dari beberapa daerah di Jawa menuju ke Pulau Sumatera seperti Lampung, Palembang, dan Jambi. PO Laju Prima juga salah satu PO yang tergabung dalam Hiba Group, dan Laju Prima juga menjadi pemain lintas Jawa Sumatera dengan beberapa trayek yang dimiliki dari Jawa menuju ke Sumatera seperti Lampung, Palembang, hingga Jambi. PO legendaris asal Tirtomoyo, Wonogiri, Jawa Tengah ini juga termasuk dalam salah satu PO pemain lintas Jawa Sumatera. PO Sumba Putra memiliki trayek dari daerah Wonogiri dan sekitarnya menuju ke daerah Sumatera seperti Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Jambi. Perusahaan otobis yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur ini juga berani melebarkan sayapnya hingga ke Pulau Sumatera. Selain trayek Jakarta Pacitan, PO Aneka Jaya juga membuka trayek di Sumatera seperti Solok Pacitan, Pacitan Jambi, dan Pacitan Pekanbaru. PO Madukismo merupakan salah satu bis Muria Raya yang berkantor pusat di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Selain melayani perjalanan ke beberapa kota di Jawa Tengah, PO Madukismo juga membuka trayek antar pulau seperti ke Sumatera dan Bali. Adapun rute ke Pulau Sumatera yaitu untuk trayek Pati dan sekitarnya menuju Lampung, Pekanbaru, dan Jambi. PO Merdeka merupakan perusahaan otobis berasal dari Ciamis, Jawa Barat yang berdiri sejak tahun 1970. Bis yang memiliki ciri khas warna biru pada bodinya ini juga melebarkan sayapnya dengan melayani trayek dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Provinsi Lampung seperti Bandar Lampung, Kota Bumi, dan Giham. Perusahaan otobis yang berkantor pusat di Cikokol, Kebonanas, Tangerang ini tak hanya melayani trayek di seputaran Jabodetabek hingga ke Merak saja. Ternyata Arimbi juga punya trayek ke Sumatera, yakni sampai menyeberang ke Lampung.
Perusahaan otobus ini diawali oleh Harum Group yang didirikan oleh Haji Otong Hasan pada tahun 1953. Seiring dengan perkembangan perusahaan Harum Group, pada tahun 1971 Harum Group mengembangkan usahanya menjadi 5 anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan juga. Salah satunya adalah Harum BSI yang merupakan singkatan dari Buni Sari Indah. POBSI menjadi pemain lintas Jawa Sumatera dengan memiliki layanan trayek seperti Lampung, Palembang, dan Pekanbaru. PO Rema Abadi merupakan PO yang tergabung dalam Handoyo Group. PO ini juga memiliki jasa penyewaan bis pariwisata dan juga bis reguler akap. Perusahaan otobus ini tidak hanya melayani perjalanan di Pulau Jawa saja, tapi berani mengadu nasib hingga ke Sumatera. Trayeknya di Sumatera meliputi Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Jambi. PO Sumber Waras Putra masih satu grup dengan PO Sumber Waras dan PO Mustika yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Yang mana PO Sumber Waras Putra ini dikhususkan untuk melayani trayek dari Yogyakarta dan sekitarnya menuju ke daerah Sumatera seperti Lampung, Palembang, dan Jambi. Nah, itulah tadi beberapa perusahaan otobus asal Pulau Jawa yang memiliki jaringan trayek hingga ke Pulau Sumatera. Dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.